Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Familia dengan NIM 1062306. Saya dari program studi Hukum Tata Negara kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana merupakan bagian dan keseluruhan hukum yang berlaku di satu negara. Hukum pidana dapat berupa peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Peraturan-peraturan tidak pidana yang tertulis dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hukum pidana berurusan dengan perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap pihak, masyarakat, dan negara, bahkan jika korban langsung adalah seorang individu. Contohnya, pembunuhan, penyerangan, pencurian, dan banyak lagi lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan juga macam-macam hukum pidana, yaitu ada dua, yaitu hukum pidana material dan formil. Hukum pidana material yaitu hukum pidana jenis hukum pidana yang berisi ketentuan hukum terkait rumusan tindak pidana, perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan, serta rumusan sanksi pidana yang dijatuhkan. Dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil itu ketentuan hukum yang mengatur terkait bagaimana cara menyelesaikan suatu perkara pidana. Di dalamnya diaturnya berkaitan dengan pelanggaran pada hukum material atau melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana formil dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Dan di sini saya juga akan menjelaskan fungsi, tujuan, dan maksud dari hukum pidana. Hukum pidana berperan penting dalam sistem hukum untuk menjaga serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Berikut ada penjelasan mengenai tujuan, fungsi, dan maksud dari hukum pidana. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan hukum pidana. Di sini dijelaskan di makalah bahwa tujuan hukum pidana berkaitan erat dengan fungsi pemeliharaan ketertiban sosial, pencegahan kejahatan, dan perlindungan kepentingan masyarakat, dan beberapa tujuan untuk hukum pidana. Di sini ada 4 tujuannya, yaitu yang pertama, itu ada melindungi kepentingan umum dan individu. Yang kedua itu ada memberikan efek jasa. Yang ketiga ada rehabilitasi perilaku kejahatan. Yang keempat ada itu pemulihan dan keadilan bagi korban. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum pidana secara erat. Hukum pidana secara erat fungsinya berkaitan dengan penerapannya dalam masyarakat. Jadi itu tergantung pada penerapan dalam masyarakat fungsinya ya. Dan fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban dan keadilan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pengendalian sosial. Yang kedua itu fungsi perlindungan. Yang ketiga fungsi preventif. Dan yang keempat itu ada fungsi penegakan keadilan. Nah, tadi kan saya menyebutkan tentang maksud dari hukum pidana. Maksud dari hukum pidana tersebut tuh maksud utamanya dari hukum pidana adalah untuk mengadilkan perilaku masyarakat agar tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku, serta untuk menegakkan keadilan bagi korban maupun pelaku. Berikut ada beberapa maksud spesifik dalam hukum pidana. Yang pertama itu ada penangkatan norma sosial serta pemulihan ketertiban dan penegakan hukum dan supremasi.
Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang unsur-unsur tindak pidana. Apa sih itu unsur tindak pidana? Nah, di sini akan dijelaskan menurut S.R. Sianturi. Secara ringkas, unsur-unsur pidana adalah: 1. Adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, serta suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang asas-asas penting dalam hukum pidana. Di sini juga banyak sekali tentang asas yang harus kita pahami, yaitu ada 11 asas. Saya akan menyebutkan. Yang pertama yaitu asas legislatis, serta asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Yang ketiga itu asas praduga tidak bersalah. Keempat, asas non-rektoratif. Yang kelima itu ada asas personalitas. Dan 7 itu ada asas keadilan. 8 ada asas proporsionalitas. Yang ke-9 itu ada asas ultum remedium. Dan yang ke-10 itu ada asas individualis pemidanaan, serta ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, di sini juga ada proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan. Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan berbagai tahap yang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Cara Pidana, yaitu dalam Kitab KUHP. Setiap tahapan dijalankan oleh lembaga hukum yang berbeda dengan prosedur yang diatur secara rinci untuk menjamin keadilan. Berikut ada penjelasan rinci mengenai tahapan-tahapan berikut. Yang pertama itu ada tahap penyelidikan, dan yang kedua ada tahap penyidikan, dan yang ketiga ada tahap penentuan, serta ada tahapan persidangan dan tahapan upaya hukum, serta tahapan eksekusi. Nah, di sini juga ada sistem pemidanaan hukum pidana, yaitu yang pertama ada sanksi pidana, yaitu ada beberapa poinnya, yaitu ada 1. Pidana mati, pidana penjara, pidana kekurungan, pidana denda, serta pidana tambahan. Dan yang kedua itu ada alternatif pidana. Alternatif pidana yang diatur dalam KUHP maupun peraturan lainnya, yaitu ada 1. Pidana percobaan, 2. Pidana pengawasan, 3. Pidana penyalahgunaan masyarakat, serta rehabilitas. Dan yang ketiga ada pertimbangan dan menjatuhkan pidana. Yang kelima adalah perkembangan sistem pidana di Indonesia. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau tidak pas dengan apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.